ada pengalaman yang justru bikin aku kayak wah subhanallah banget, masa pakai kerudung tuh nolong aku gitu loh. 안녕하세요, 보라입니다. 안녕하세요, 난다입니다. Kalau kalian sering nonton TikTok mungkin udah sempet ya ngeliat kaknya Nanda di FYP kalian. Jadi tolong perkenalkan diri dulu, Nanda ini siapa, ngapain di sini? Oke. Bingung juga ngapain di sini. Ngobrol-ngobrol aja sama Kak Bora. Aku itu mahasiswa dari IPB, tapi aku sempat student exchange ke Korea. Jadi waktu itu emang sempat booming di TikTok karena kegiatan aku di Korea sering aku post gitu. Jadi hari ini kenapa Nanda datang ke Studio of Cost TV adalah untuk menjelaskan gimana pengalaman kamu yang pakai hijab di Korea. Karena banyak banget nih teman-teman yang nanya ke aku. Di Korea tuh nggak boleh pakai hijab ya? Karena di Korea kalau pakai hijab diliatin nggak sih? Kayak gitu. Jadi aku akan menjawab. Bukan aku sih, dia yang akan menjawab. Bagaimana ini? Oke, jadi tanpa basa-basi. Lupa. Apa tuh Kak? Mengiklankan TikTok dan IG kamu. Oh iya boleh. Jadi teman-teman yang mau follow TikTok atau IG-nya bisa di sini guys. Oke, jadi jangan lupa follow TikTok dan IG-nya juga. Ya. Oke, langsung kita mulai dari sekarang. Go go. Kapan kamu ke Korea dan berapa lama dulu? Kemarin itu berangkatnya Agustus, tapi karantina 2 minggu, jadi aku sekitar 5 bulan. Aku extend lagi, kan harusnya kuliahnya 4 bulan doang, tapi aku extend lagi jadi kayak 5 bulan, hampir 6 lah. Kamu exchange di Universitas Jeonbuk National University di Jeonju. Seoul. Oh, di Jeonju. Di Jeonju. Itu pertama kali kamu ke Korea? Pertama kali ke Korea, tapi bukan pertama kali ke exchange. Gimana rasanya kamu seorang Indonesia yang exchange di Korea? Aku sebenarnya excited banget, tapi ya memang ada banyak culture shock sih Kak sebenarnya ya. Apalagi kan kamu juga pakai kerudung, pakai kerudung, dan mungkin itu pasti termasuk hal yang agak susah ya. Kayak agak sedikit beda lah sama mereka gitu kan, yang memang jarang pakai kerudung. Mungkin bahkan aku nggak pernah ngeliat sih warga lokal yang benar-benar pakai kerudung gitu. Biasanya foreigner. Itu kan di Jeonju itu di kota mana sih? Soalnya di kota Jeonju. Di kota Jeonju. Di kota Jeonju itu udah desa or masih kayak kota yang udah kayak Seoul gitu? Kalau di Indonesia mungkin pretty much kayak Semarang. Oke. Gitu. Udah lumayan maju, tapi maksudnya nggak kayak Seoul, nggak kayak Jakarta gitu ya. Dan mungkin kalau aku bayanganku ya, kalau di Seoul mungkin udah bisa menerima yang hijab, apalagi ya sama lah kayak Jakarta, maksudnya macam-macam, udah kayak multikultural banget kan. Bener. Nah, kalau di Jeonju tuh gimana? Kalau di Jeonju, di kampus aku sendiri, mungkin karena emang kayak global campus gitu, itu banyak anak exchange-nya juga, dan beberapa emang pakai jilbab, jadi kadang tuh mereka biasa aja gitu. Tapi ada pernah pengalaman aku lagi lari pagi di Dokjin, lagi di tamannya gitu, terus kayak bapak-bapak nyamperin aku, nanyain kayak ini pokoknya dia nunjuk-nunjuk gitu, dan aku waktu itu nggak ngerti bahasa Korea sama sekali kan Kak, aku baru masuk di minggu-minggu pertama lah. Terus habis itu dia kayak panas kayak gitu loh. Terus aku bilang enggak enak kok, adem gitu. Waktu itu musim apa? Masih summer, pas nyampe summer. Iya sih, summer pasti Summer ditanyain sih. Terus kamu pernah ngalamin hal yang tidak enak nggak waktu di Korea? Sejauh sepengalaman aku sih alhamdulillah nggak pernah ya teman-teman. Mungkin beda-beda juga sih ya. Dan aku sempat tinggal di Seoul juga sekitar 2 bulan gitu. Di Seoul juga aku aman-aman aja sih. Kalau untuk pengalaman tidak enaknya, kayaknya mereka juga udah mulai terbuka gitu ya. Aku malah ada pengalaman yang justru bikin aku kayak wah subhanallah banget, masa pakai kerudung tuh nolong aku gitu loh. Jadi waktu itu aku udah tinggal di Seoul, aku udah selesai studinya di Jeonju, dan aku tuh lagi makan malam sama temen aku YouTuber juga, dia orang Prancis. Tapi kita makannya di restoran India karena ngidam banget tuh Kak. Nah terus kita di sana sampai jam 9 malam, sampai restorannya mau tutup. Terus tiba-tiba si ibunya ini nanya ke aku gitu, pemilik restorannya, kamu muslim bukan? Kata dia gitu kan. Terus aku bilang dengan kerudung aku, of course, aku kayak gitu kan.
Terus kata dia, tapi kamu orang mana? Orang Asia Tenggara? Iya, orang Asia Tenggara, aku orang Indonesia. Kamu ngerti halal assurance nggak? Loh, aku food science, aku belajar itu banget gitu. Terus jadi dia setelah itu dia nawarin kerjaan, Kak. Jadi kayak subhanallah banget, aku malah ditawarin kerja karena kamu pakai kerudung. Malah aku ditawarin kerjaan buat perusahaan temennya yang ternyata butuh seseorang untuk halal assurance gitu. Terus gimana? Nah, terus gimana nih? Ya datang tapi kamu terima enggak? Kalau tidak terima ya sama saja. gitu sih Kak. Iya, gimana itu? Jadi kalau masalah waktu itu kerja sih aku sempet wawancara, cuma kayak CEO-nya bilang kalau bahasa Korea aku masih jelek banget. Dan orang tua aku juga nggak setuju, jadi ya udah aku kayak milih ya udahlah pulang aja gitu. Berarti kamu baru banget ya, baru balik banget ya? Baru balik banget. Sebulan. 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 빨리! Oh iya, ada beberapa juga followers yang nanya aku. Ini agak gimana ya? Ya udahlah kita tanyakan saja ya. Dia nanya. Karena kalau misalkan di Korea itu yang pakai hijab bisa jadi K-pop idol nggak? Gitu. Kita bukan K-pop idol, tapi kita menjawab dengan Logika aja ya, logika. Kita nggak mau membuat kalian Halu ya. kita mau menjawab kebenarannya gitu dengan logika. Betul. Tolong dijawab Boleh Kakak dijawab sebagai yang berhijab nih. Oh gitu. Gimana ya kalau buat K-pop idol itu cukup sulit ya nampaknya, karena mereka juga bukan pakaiannya aja, tapi kan mereka harus bisa nari, harus nyanyi. Sedangkan mungkin itu menurut beberapa orang kan kayak bukan syariat gitu kan. Jadi kayak iya sih, betul. Jadi karena kayak gini aja sih, kan kalau kita lihat K-pop idol cewek itu bajunya tuh pasti terbuka kan. Masa mau pakai manset gitu? Nanti kan tidak enak dipandang. Iya gitu loh. Jadi kalau apalagi kalau pakai kerudung tapi bawahnya seksi kan nggak mungkin gitu loh. Kecuali memang kamu mau melepas itu, tapi kan nggak mungkin kan. Jadi menurut kita tuh kayak susah banget untuk seorang yang pakai hijab untuk bisa jadi K-pop idol. Jangan pakai kerudung, yang nggak pakai kerudung aja, yang tinggal di Korea aja banyak yang. Iya, sebenarnya orang Indonesia kan susah juga jadi K-pop idol. Nah, tapi cuman dari antara banyak K-pop idol cuman satu kan kemarin. Iya, yang booming. Si Dita Karam, dan itu juga sejujurnya pun nggak pakai kerudung kan. Jadi dia bisa mengikuti K-pop ini, pakai bajunya dan segitu. Dan aku mau nanya lagi nih. Apa tuh Kak? Pasti di Korea 5-6 bulan rasanya tidak asik kalau Apa nih? rasanya tidak asik kalau tidak bertemu Dengan manusia. manusia dosen kali ya. Dengan mungkin ya pasti selama kuliah kan udah ngebayangin aku mungkin mau ketemu cowok pemandangan yang indah berupa lelaki. Pemandangan indah lelaki. Lumayan sih ya. Di sana lumayan indah memang ya Kak. Oke. Orang-orangnya. Gimana? Aduh, gimana tuh Kak? Kamu punya pengalaman menyenangkan dan membahagiakan dengan cowok Korea atau bahkan sebaliknya gitu? Kalau sama cowok Korea tuh biasa aja sih, cuma ada satu yang baik banget. Dia father figure gitu, tapi temen, friend aja. Kalau buat gebetan-gebetan gitu pernah dideketin sih. Jadi kalau kalian pakai kerudung itu tidak menutup kemungkinan untuk dideketin juga ya. Itu teman-teman. Jadi pede aja. Tidak mau menutup kemungkinan. Wah, aku pakai hijab kayaknya dia nggak suka sama aku. Why not? Banyak kok tuh contohnya dia. Aduh, tapi kayak gimana ya Kak? Aku sebenarnya lebih ke bahasanya sih yang jadi. Jadi kayak lumayan jarang kan yang fluent di bahasa Inggris kan. Iya sih. Mungkin sebenarnya kayak mereka lancar, cuma nggak pede gitu loh. Jadi jarang yang cowok yang berani deketin foreigner gitu. Kecuali dia udah basic Englishnya bagus. Or foreigner yang bisa bahasa Korea. Benar. Jadi nggak ada yang nyantol banget gitu. Kejadian yang dugen goreo gitu. Dugen. Ada sih pernah ditembak juga, cuma kayak ya udahlah. Ya udah apa ini? Ya sudah berlalu saja. Oh ya, ini pertanyaan yang lumayan penting nih. Apa tuh, jadi makanan yang nggak halal kan banyak banget. Banyak banget. Untuk teman-teman
yang muslim Mm-mm. itu ada tips nggak kalau mau makan halal tuh kayak gimana? Sebenarnya kalau makanan halal nggak halal menurut aku sih itu balik lagi ke pribadinya masing-masing ya. Kalau aku tuh selagi nggak pure babi yang daging gitu, Yang jelas-jelas ada yang jelas-jelas ada babinya. babinya, itu aku masih makan. Kayak waktu itu aku pernah ngepost di TikTok tentang gorengan yang di Korea itu. Terus mereka tuh rame banget pada ngomongin kayak, ih itu kan sampingnya sundae. Terus pada ngomen tuh kayak, ih Jadi itu haram. untuk teman-teman yang belum tahu, sundae itu adalah blood sausage. Jadi itu tuh ada darah babi sama ada kayak bihun di dalamnya gitu. Ini tampilannya seperti ini. Seperti ini. Nah, itu. Lanjut. Nah, iya jadi kayak pada komen kan, itu tuh haram, itu tuh haram. Nanti kalau alat potongnya sama gimana gitu-gitu kan. Tapi saat itu aku tuh mikir kayak itu tuh jelas-jelas si sundenya itu udah dipotong dan si gorengannya itu udah dipotong juga. Jadi kayak udah pisah gitu dan si gorengannya ini di penggorengan, si sundenya ini di panci. Jadi udah jelas-jelas misah kan. Beda. Jadi aku waktu itu sempat mikir kayak ya udahlah insya Allah, karena aku juga ngelihat di gorengan biasa itu kayak cuma bakwan gitu. Ya udahlah insya Allah gitu loh. Kalau aku sih mikirnya gitu. Tapi kalau misalnya dari kemasan produk-produk yang di kemasan gitu, bisa lihat aja ada tulisan 2G atau enggak. Ya, kan jadi teman-teman komposisinya. kalau kemana-mana itu kalau makanan kemasan itu kalau ada mengandung babinya pasti nanti ada tulisan 돼지 고기 seperti ini, 돼지 고기. Jadi teman-teman lihat komposisinya, terus cari deh kalau misalkan nggak bisa Hangul, ya belajar Hangul dulu buat ngeliat makanan itu halal atau tidak. Terus kalau aku kan biasanya di asrama itu dapat beasiswanya berupa makanan juga ya. Kalau aku kerudungan, kalau lagi ngantri gitu suka dikasih tahu 2G gogi soyo, terus kayak 2G an mogoyo kayak gitu-gitu kan. Suka ditanyain dulu mereka. Biasanya yang udah banyak foreignernya yang muslim itu biasanya udah nanyain duluan. Tapi kalau restoran kayaknya perlu kita tanya dulu sih gitu Kak. Terus gimana selanjutnya, kamu ada rencana pindah lagi nggak ke Korea? Pengen banget sih sebenarnya. Sama saya juga. Ayo Kak, ayo pindah bareng. Tolong bos saya kirimkan saya ke Korea. Sama aku juga. Iya betul. Jadi gimana, kamu mau ke Korea lagi, mau kuliah lagi, lanjut or gimana? Aku rencananya lebih ke kuliah lagi sih. Karena kalau bekerja ya pengen juga sih, gajinya menarik. Cuma pali-pali banget kan orang sana ya Kak ya. sih, apalagi kalau dibandingin sama orang Indonesia yang santuy di sana, pali-pali tidak cocok. Iya, kurang gitu ya. Tapi sebenarnya pengen banget juga sih, entah kerja entah kuliah, tapi aku pengen balik lagi kalau emang rezekinya gitu. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau masih kepo, boleh kali ya. Boleh Kak? Boleh apa? Boleh apa? Boleh komen di bawah. Komennya di mana? guys. Komen di bawah, nanti kalau kita lihat kita usahakan untuk membalas. Oke teman-teman. Jadi jangan lupa juga untuk follow TikTok sama Instagramnya Nanda di sini. Dan jangan lupa untuk 구독, 좋아요. 댓글 알림 설정까지. 부탁드립니다. 다음에 봐요. 안녕. 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 안녕.